Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa awliyaihi ajmain walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat awliya'i wa suhada'i wa salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nabi kita telah bersabda, pula ujar Rasulullah, sembahyang fardu yang dikerjakan 5 kali sehari semalam itu diumpamakan Nabi seperti air sungai yang taruh, air sungai yang tawar menyirami di dalam rumah. Jadi bila orang sembahyang itu bila seperti kayak air tawar, maksudnya menyirami rumah. Diumpamakan kepada kita bila kita sembahyang dosa itu pacangan lunturan. Ini kita ini buat termasuk kayak kotor. Jadi bilanya untuk orang sembahyang termasuk daripada meluntur dosa. Sepertinya Pak Bu kayak kita membaca Rabbi firli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah itu pula sama kayak meminta ampun. Rabbi gifirli, ya Allah ampuni aku, warhamni beri rahmat aku. Nah itu pula cuma ada 7, ada 6, ada 8. Itu termasuk 8 Bu. Rabbi gifirli warhamni wajiburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Rabbi gifirli warhamni wajiburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah bagus bulan panjang itu 8. Sembahyang fardu yang dikerjakan 5 kali dalam sehari semalam itu diumpamakan Nabi seperti air sungai yang taruh, yang tawar menyirami ke dalam rumah. Maka tentunya kotoran yang di dalam rumah itu hilang daripada bersihlah ia. Yang kita sembahyang sama badan kita pula jadi bersih, ampi kotoran daripada hilang. Lawan pulang apa? Wastiftahun libabil guyub, artinya pembuka bagi pintu yang gaib-gaib. Yang kita nangkade tahu-tahu dapat surangan, termasuk pembuka pintu yang gaib-gaib orang sembahyang. Karena hati telah bersih, tentunya Allah akan memberikan ilmu pengenalan yang lebih meningkat dan ilmu rahasia yang tidak dipelajari daripada manusia. Jadi bila orang sembahyang itu ilmu itu kadang-kadang dapat surangan. Contohnya bila umpamanya orang meminta banyu, orang hendak berenak itu segera selamatan, baca karena bulan Fatihah kah? Nah amun nang memandang pula menkawa jangan nang bepa perisa-perisa gitu. Karena kan jadi dosa. Bagi penna yang kini makanya ini mudah-mudahan berenak. Ngapa kadang bagi Fatihah kakul huwallah. Jangan pasti aja ini jangan bula insyaallah mudah-mudahan salamatan aja dinto saya kira dalam keadaan amun kan bula memantau macam-macam itu gugurnya ya junang bepanana jangan karena gugurnya pian takal berdosa gitu.
Karena hati telah bersih, tentunya Allah akan memberikan ilmu pengenalan yang lebih meningkat daripada ilmu rahasia yang tidak dipelajari dari manusia. As-salatu muhalul munajah, artinya sembahyang itu tempat munajat. Nah, jadi munajat. Pernah pula sejarah di zaman dulu, orang tuh pula laki-laki diculik oleh raja. Jadi ujar mamanya, wahai Syekh, tolong pang doakan, sekira anakku tuh mau bulik ditanyakan kah? Lalu Syekh tadi pula sembahyang. Ujar nang mama, wahai Syekh, ambiliakan pian najis idin ulun sembahyang itu sudah munajat kepada Allah, mudah-mudahan dibulikakan oleh tentara raja. Orang lagi dulu bila ada masalah sembahyang, makhluk siring itu ditanyakan. Di sini aku kan awal zaman ditangi cukup aku menduakan lawan sembahyang, mudah-mudahan kena anak raja matarakan sekalinya bu lawas kalau sekalinya anak raja disermatarakan, membulikakan berkat daripada sembahyang. Dia apabila kita ada masalah sembahyang 2 rakaat, mudah-mudahan minta petunjuk kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita hajat dikabulkan. Sembahyang 2 rakaat, ayatnya apa? Qul ya lawan qul wallah, itu disebut sembahyang sunat mutlak. Usalli sunnatan rak'ataini ilaika, itu disebutnya sunat mutlak. Jadi minta ya Allah mudah-mudahan lapang dada, dapat ilmu, dapat rezeki, dapat anak, dapat minantu, dapat suami umpamanya. Boleh terserah aja itu doa-doa, mudah-mudahan Allah ma'ijabah kepadanya. As-salatu muhalul munajah, artinya sembahyang itu tempat munajat. Munajat itu berbicara secara rahasia, berbisik-bisik bu. Makanya bila berbisik-bisik lawan Allah ya kurang diliwat tengah malam, jam 2, jam 3 sebelum subuh, itu orang beribadah karena berbisik-bisik dengan Allah. Orang guringan seorang bangun, sekurang-kurangnya 2 rakaat kuliah lawan kul wallah. Cuma itu pula sunat. Yang itu hendak berbisik lawan Allah, bangun di tengah malam, sembahyang tahajud 2 rakaat atau 8 rakaat atau ada terbatas sampai orang sembahyang bang subuh. As-salatu muhallul munajah, artinya sembahyang itu tempat munajat yaitu berbicara secara rahasia dengan Allah. Di dalam sembahyang itu ada mengandung puji-pujian, doa-doa lainnya. Maka dengan itu hamba dapat bermuhatabah dengan Allah, mengucapkan kata puji-pujian atau memohon kepadanya. Puji-pujian apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah. Nah, maha suci ada daripada Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha besar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah nang maha tinggi, a'la bu tinggi. Gitu ada puji-pujian. Makanya di situ pula subhana rabbiyal azimi wa bi. Kenapa kan dulu gue 3? Saya kira dalam keadaan artinya betok maninah 3. Sekurang-kurangnya bulan 3 gitu artinya sebut tok maninah. Muhatabah dengan Allah, mengucapkan kata puji-pujian ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau memohon kepadanya. Arti memohon ya tadi Rabbi ghfirli, ampuni aku, warhamni, beri rahmat daripada aku. Wa ma'jinul musafah, artinya pulang sembahyang itu kebersihan yaitu dengan sembahyang. Sembahyang itu kebersihan, berkasihan.
Itu orang penyembahyang tu pula berkaskan dan mau kasar, ada mau pangarasan. Pangarasan biasanya nang bujur, amun sidin salah bakalah. Cuma ingat pula bila kita menagur orang, jangan diurang banyak menyupanakan. Walaupun pian bujur bu jadi dosa. Dia menandak menagur orang, bagaimana aja nah pian betisnya salah amun kawa betisnya masukakan. Lawan pulang cagetakan betis sekira sampak beritaan. Nah itu nang pas ada ini sambian sembahyang salah betis kayak gitu lawan diurang benampakakan jangan rabah kayak gitu atau bermamai ngarannya. Lalu gugurnya pula kesangit kurang. Walaupun pian bujur di karas surang, dia mungkin kita bagamakan kayak ini kayak ini di pencaranya alhamdulillah orang melajari. Makanya pula bila sembahyang bila orang menagur bagus. Berarti tandanya hendak menyelamatkan pian. Maka kita sembahyang bila sembahyang pian rusak berita. Tapi bila pian sembahyangnya bagus berita. Tapi jika aku sudah menuntut ilmu nih, kada bisa. Nah itu pula Allah aja lagi urusannya. Nang penting sudah belajar, masalah bisa kada bisa urusan daripada Allah. Namun ini pula sudah rencak menuntut tahu. Bila pian kada tahu pasti pian tak gunakan. Penasaran kenapa mun sudah tahu awak mamalkan. Tapi bila sudah tahu jangan lagi betakon berarti bisa. Nang betakon bila kada tahu, nang sudah tahu jangan. Atau betakon pula kan anak menyinggung orang jangan jadi dosa juga. Itu masalah orang orang-orang kita ini menyelamatkan diri masing-masing. Ada kawa bula kampung selamatkan jiran, sama jiran bula keluarga. Ada kawa keluarga anak-anak kita. Ada kawa juga kita saurangan lagi menyelamatkan diri sekira jangan terjerumus ke dalam neraka. Tapi kadang-kadang bulan menganggap inting kada apa neraka itu bukan kada apa bu sehari gini namun kawan jangan berat pula kenapa karena mana berat benar gitu. Dan duduk di sini apa bu ibadahnya tuh luar biasaannya berlipat ganda pahalanya orang nuntut ilmu. Makanya di zaman dulu bula orang ada nang beemalan orang tuh sembahyang zikir aja. Ada nang orang di majelis ilmu berhubungan belajar ilmu, Rasulullah duduk di majelis ilmu. Berarti mulia daripada ilmu daripada ibadah. Kenapa? Karena mana bilanya kada berilmu, ibadahnya bisa rusak. Bila orang kada berilmu, buat ibadahnya tuh bisa rusak. Makanya orang pelajari yang penting, yang dulu masalah dulu mandi dulu. Bila mandi sudah bagus, nang sedikit-sedikit itu pula diterima aja baca. Kenapa? Biar kada berhadas besar. Nang mahayakan masih berhadas besar. Hanya pula mandi itu seluruh tubuh, maksudnya jangan ada menegah daripada kulit. Kalau telinga disapu-sapu, nah disapu-sapu bu lawan alang apa lawan banyu. Saya kira jangan ada menegah. Deki-deki bang di bedahulu. Saya kira jangan ada menegah daripada kulit. Wama idinul musafati, sembahyang itu kebersihan berkasih kasihan, yaitu dengan sembahyang hamba dapat menghadap sepenuhnya lahir dan batin. Kepada siapa? Kepadanya Allah, dan tak ada lagi ingatan yang dengan yang lainnya. Hanya sekiranya kita khusus ingatakan bulan ini perbuatan Allah hendak mengangkat usalli, hendak mengatasami Allah ini, Allah hendak memperbuatnya sami Allahu liman hamidah, Allah hendak memperbuatnya Allahu akbar, lalu kusuk. Nah, sekira kusuk. Nah, namun kawan itu pun dinyatakan itu urusan hati. Bila hati kedada, lalu rusak kena gugur hati itu. Maka dengan kadar kepenuhan berhadap hamba kepada Tuhannya, begitulah pula berhadap Tuhan kepadanya. Tattasi'u fiha mayadinul asrari wa tasruqu fiha sawarikul anwari. Luas padanya lampangan, luas padanya lapangan rahasia, dan terbetullah pada cemerlang daripada cahayanya. Makanya orang beribadah tuh cahayanya tuh timbul.
artinya menyinari amun Rasulullah bulan menyinari seluruh dunia. Kita kan usaha kayak gitu bu, ada cahaya iman juga, lemah lembut kadang mau penyengitan. Itu sana penyengitan juga berurang nang bujur langgar kandak dirusak orang. Nah kita nang beribadah kan ini orang pinasangit kita amun kita bagus-bagus berarti kita hendak bagus tuh. Oleh karena bersembahyang hati sama akan lapang dan luas di dalam menerima ilmu pengetahuan. Jadi orang sembahyang tuh hati menjadi lapang. Dan mau pula tapi orang jadi miskin dunia kina akhirat barang kena nyaman. Sama kayak kita ngarang berdua bulan yang baca munakib dua padanya itu dikabulakan sudah. Cuma kadang-kadang terlambat bisa juga di akhirat Allah gantiakan. Di dalam menerima ilmu pengetahuan dan pengenalan yang didatangkan Tuhan, cemerlanglah hati kita. Inilah daripada faedah hasil daripada munajat dan musafah di dalam ibadah sembahyang. Alimawjudan syafi minka faqallal a'dadaha wa alimah tiyajaka ila fadlihi faqassara bulan adaha, artinya dia mengetahui adanya kelemahan daripadamu. Allah itu tahu kelemahan kita, kelebihan kita tahu juga. Apa yang kita sembunyikan tahu juga. Kelemahan kita apa bu? Ya tadi kebanyakannya masalah dunia. Karena dunia ini pula bisa orang daripada berbunuh-bunuhan, bakal kalayan gara-gara dunia. Amun akhirat kada mau. Itu kadang-kadang bu kita nuntut ilmu, mendengar ceramah jarang bakalayan. Bakalayan itu pakai orkes, karaoke banyak bakalayan. Tapi mun kebaikan jarang bakalayan. Kenapa? Orangnya nang datang lembut. Kadang-kadang pula kayak orang haulan. Orang manuakan api, belakang berang diendahkan orang, baik orang tahu berkahnya banyak. Arti berkah bisa meninggalnya mati. Beriman itu nang dicari orang. Semuanya manusia pun nang dicari orang naik haji hendak masuk surga. Orang beribadah katanya hendak masuk surga. Cakanya surga neraka bulan kadang ngapang beribadah. Ini apa? Neraka ada, surga ada. Lalu takutannya apa? Lalu hendak besango. Sango, gesan, bulik. Bulik ini membawa apa? Karena amun pian banyak bawaan bula bagus. Tapi nang mayakannya bawaan ada. Bahkan menanggung daripada dosa. Ada kalau kadang-kadang orang meninggal orangnya kurus tapi diangkat berat belum. Iwar mahanda yang orang beenam mangkat dan berdiri. Ada aja orangnya buang gendut mangkat berempat pina hampol mungkin mula para malaikat umpat ma'akar juga. Punya malaikat ini bisa turun bisa turun ma'akar jenazah orang-orang nang beriman. Dia mengetahui adanya kelemahan daripadamu, maka sedikitnya bilangan-bilangan. Dan dia mengetahui berhajatmu kepada kelebihannya, maka dibanyakannya ganda pahalanya. Pada bulan walaupun kita berdua, Allah sudah tahu karena geritik hati pun aja doa Allah sudah tahu. Cuma orang berdua tandanya hamba munajat menyerahkan diri kepada Allah bahwasanya ya Allah aku ini orang yang lemah. Aku munajat meminta kepada pian-pian maha kaya, maha mulia, maha bijaksana, maha pengampun, lawan maha pemberian. Al-Wahhab itu nama Allah orang nang pemberian. Sembahyang yang diwajibkan Tuhan terhadap kita hanyalah 5 kali dalam sehari semalam. Itu memang sedikit kalau dibanding dengan masa 24 jam itu masih banyak kesungsungan, masih banyak bulat kekusungan daripada waktu. Kekusungan daripada waktu. Saya bujur bulat kalau kita bujur sembahyang zuhur paling kira-kira 5 menit tuntung kada pakai wirid. Tapi yang orang cepat 2 menit ya. Kalau kecepatan bulan jangan. Mun kawa ambil nang sedikit 7 menit barang.
santai gue lawan wirid-wiridnya, lawan doa-doanya. 5 menitannya, 5 menit itu kira pian makan gin sampai mun mandi seperempat jam. Nah, kalau buat mandi seperempat, tapi bisa juga pian ini bini-bini tengah jam. Mun laki-laki paling seperempat jam, paling lawas sudah gitu, gusak-gusak sudah gitu. Nah, lalu di situ ngapa sembahyang? Anggaplah 7 menit, nah awak benar. Kayaknya 7 menit, cuma kadang-kadang jepin aku juga paratan begawi kulir. Pada gula walaupun pian menyingiwak nah, ampe ngapa jawab bawa iwak kada apa-apa, nya kada najis. Kalau pian mandi kada usah, langsung aja. Walaupun baju pian, awak pian betipak lawan ngapa bu, lawan perut iwak, umpamanya kada apa-apa, nya kada najis. Kalau kena wajib mandi kada. Nang dihayakan pun kayak ini aja 2 takami lawan tabahira. Gitu aja nang najis amun lain daripada gitu. Jangan ada apa gula artinya kada membuat najis. Tapi darah apa? Darah to kada ada lain pulang gitu. Ini nang takami, nah, makanya gula orang bakami daerah apik saya kira jangan ada terperancis kepada baju. Ada juga kadang-kadang bulan kada bejemben. Nah, mahayakan itu peracikannya itu kalau pina karena baju mun kawan yang bagus pula ya pakai kakos orang ada tahunya juga saya kira dalam karin bagus. Jadi pin berzikir nyaman, sembahyang nyaman kada bermandian lagi. Nya hawat gula pin pada hendak sembahyang mandi. Hendak sembahyang mandi kalalawasan. Pian juga muyak tapi nang baik bagus kayak gitu Bang. Cuma parut iwak, bau iwak itu kada najis. Kalau pengen najis atau tanah tabawa tanah, tabawa kapur berus, gula kapur berus itu orang nang mencium nang bau. Pada kapur berus itu kada najis, cuma nang mencium nang asa kada menyandang. Atau pian minyak harum, sekalinya minyak harum nang melati kan bu. Nah itu orang mencium kada tapi nyaman juga. Mau ngondawat cari jangan nang itulah. Sekira orang jangan memokul. Habis orang gue menyalu sembahyang pada kusuk. Kenapa? Ingatkan gue melatih. Kambai kan mau bulan gitu. Nang tuha-tuha ketujuh melatih, nang anom lain. Jadi sesuaikan lawan selera orang bulan kita. Ada juga kalau lagi dulu gue orang bila hendak baru nukar kandang diendak di atas kalambuk. Itu bagi nang tuha-tuha. Amun kita ini pula saya kada asa kada nyaman baunya bau orang bakar rahmat. Ada kalau kambangnya tuh dia ndeki ini tua-tua ketujuh. Kayak mama dulu gue itu jadi bilangnya dulu ya gede lagi pak. Dia ndeki sidin bisa bau harum. Bagus saya pula cuma itu andaknya di kuburan. Saya kira ngapa bu mengucapkan ampun kepada mayit ada tak baru harum aturannya itu pakai minyak harum bulan lain. Dan lagi kita hanya saja 5 kali dalam sehari semalam itu memang sedikit kalau dibanding dengan masa 24 jam. Itu masih banyak kekosongan pada waktu. Tetapi bagi kita mempunyai sifat-sifat kelemahan, banyak kebimbangan lainnya. Hati kebimbangannya banyak pikiran. Mikirakan anak, mikirakan gawian, mikirakan minanto, mikirakan anak buah. Kalau carok-carok pikiran, padahal itu pula dunia aja juga. Amun pian keras dulu sama ya Allah mudah-mudahan lapang. Karena nang melapangkan Allah pikiran tuh nang menyediakan tuh Allah. Ini kita nyebut kada banyak pikir adik harus pian siapa kah orangnya, orang kaya kah orang miskin kah orang alim kah pejabat tinggi kah, pikiran tuh pasti ada. Ngarannya disebut dunia. Amun kada nak berpikiran ya orang masuk surga. Tenang kada berpikiran lagi, berhirian kada, bercemburuan kada. Mun di sini boleh bercemburuan. Lawas orang bulik ke rumah abut, kemana lawasnya? Amun di situ kada bercemburuan lagi. Makanya disebut sebelum itu surga tempat kademayan. Piantang siapa kira ada bu? Bidadara. Laki-laki bidadari. Laki pian jadi raja, piannya jadi ratunya. Untung ngelombok. Bila orang sudah boleh ke alam kubur, bila sudah masuk ke dalam surganya.
Dan oleh karena kita sangat berhajat kepada kemurahan Allah dan kelebihan Allah, maka dibalasnya lah amal satu itu 10 ganda paling kurang. Jadi amal itu bisa jadi 10. Contohnya sembahyang pakai siwak, lawan sembahyangnya dalam keadaan kusuk. Nah makanya mun kawa pun sembahyang pakai siwak. Siwaknya ngalih dicari tangan baju. Kada kawa juga kan dusta ipian benham lagi. Tangan baju itu pasti kawa. Artinya asal musipian manggisi kelawan tangan baju, mun kada berniat sama para. Niat itu yang penting. Niatnya lawan hakikat itu niat, syariatnya ya dijauhi. Nah siwak bila kada siwak lawan tangan baju. Dipingnya apa tuh? Saben kalian sembahyang nang baiknya. Hendak sembahyang siwak, nawaitu siwaka sunatal lillahi ta'ala. Sahaja aku bersiwak sunat karena Allah. Nyatakan pula sahaja aku tuh jangan bakurimit muntong. Namun bakurimit berarti baca. Nyatakan pula sahaja punya jangan bakurimit kawai kalau bu. Munya nawaitu siwaka bakurimit dulu muntong. Tapi sahaja punya sudah. Maksudnya bang ngajut cuma kada baca. Hati kita. Nah, ambil nang ganjil tuh 3, 7, 9, 11. Nah, sedang apa? 3 aja sudah cepat. Amun pian 11 kena orang matu salih kelambatan kena. Pian pulang tadi jadi ambil nang 3 sekira cepat. Sama subhana rabbiyal azimi nang baik 3 juga. Padahal bagus panjang, cuma kalau pina imam terdahulu, imam 3 pian 11 habis kalawasan madang sih dia. Nah, jadi ngapa nang pasti bilanya imam 3 juga nang panyadang, Bo. Nah, itu gesak bulang. Bahkan kadang-kadang pun ada juga punya sembahyang bulan tadi gesak juga gitu walaupun kada tuntung Fatihah. Asal jangan membaca Allah berkabirau, auzubillah jangan Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Imam tunduk aja langsung dapat itu bulan kita. Nah, itu di bidang ilmu fikih. Makanya kita fikih ini penting dalam ibadah. Ada tasawuf itu memberesi hati. Saya kira jangan ada iri lawan orang, dengki lawan orang. Nah, kita kebanyakannya manusia dengki. Makanya ujian Nabi, bila dapat nikmat jangan berpada-pada. Bila pian berpada kena banyak nang pina dengki. Nukar lamari berpada jangan. Keranjang berpadah jangan, kecuali orang mana kuning. Itu gina mun kawa bula jangan dusta. Bisa pang didustai kadang-kadang hendak melarangakan. Aku je melarangakan bula aku je nukur sang ini ya. Dimurahkan sini pula orang bingung juga aku gitu. Oh pasar mencari pakuliling kada bikamon. Kayak kami sakalanya sini murahkan aja padahal larang harganya sekira orang bingung. Itu jangan jauh pula membingung orang jadi dosa juga. Sambet sawajarnya karena mana sawajarnya sambet tenang. Maka dibalas Allah lah amal satu itu 10 ganda paling kurang. Besiwak juga kamu siwak kalau gula besiwak bula jangan kada besiwak. Punya kada wajib bang cuma sunat nang dikuatkan. Itu gawe gula amun pian sembahyang sunat koler besiwak itu satu matanya saya kira pian ibadah pian berlipat ganda tapi jika namun kada bersiwak apa ya maka ada apa cuma kadang-kadang bilang kan penuntut ilmu bersiwak laki-laki kada tapi ini kada tapi tahu sangkana sakadang apa pada ibadah pian dilipat ganda akan sama hari Jumat ini gue kali 70 di hari lain pian yang kada 70 kalinya sama lawan dem ini umpamanya pian bulan bersedekah 1.000 kada 70.000 di hari lain. Dan bersedekah umpamanya baju sebutik angka ada 70 buting banyaknya sama. Itu dalam kitab mau kok bulat tandanya itu. Nah, lebih dilebihkan harinya hari Jumat meris kok aja bulan bagus hari Jumat seperti kayak kanak-kanak nang dilahirakan tanpa dosa alhamdulillah pilih hari cuma mun ulun kadang-kadang gue kadang-kadang pang Jumat kada ingat kadang-kadang kesibukan. Jadi kadang-kadang cuma dihitung aja Rabu kah Senayan kadang-kadang ke kamarian juga kadang-kadang ingat dono bulan kuku panjang. Nah jadi asal ada aja Senayan bagus
Kamis bagus, Rabu kalau Jumat bagus. Hari itu bagus pengberatan, cuma cari lagi yang lebih bagus. Saya kira pian dapat jadi ibadah. Yang paling bagus di mana? Hari Jumat minta jempol. Mata talabta iwadan ala amalin tulibta wujudi sidki fihi wa yaqtil muribu wa juddana dana salamah. Artinya manakala engkau menuntut balasan atas amal, niscaya dituntut orang engkau dengan adanya sidik daripada di dalamnya, artinya kebenaran. Benar kada? Nah, makanya arti benar pula kita jangan sampai dusta. Bila orang bikin datangnya lah menyamatlah ke rumah aku kena beani besar je bearuhan. Insyaallah dinto. Jadi pian punya dibawa lagi ke darat kada apa lagi. Amun pian pasti dibawa ke darat kan wajib mendatangi. Asal sudah terjanji. Jadi buat insyaallah walaupun pula pasti hendak datang juga. Buat juga insyaallah kalau pina paharatan kita sakit parut kan gulung-gulung ada kawan datang. Maka pula orang mati sakit parut disebut mati syahid. Sakit parutnya pula bagus saja juga. Padahal cuma jika yang mau lihat pandang dia sakit dia memandang orang mati sakit parut. Padahal gua sudah ruhnya keluar mudah. Ingat itu disebut orang mati syahid. Panglihat kita sakit ingin nang menyandang kada. Asal ruhnya sudah keluar. Makanya kadang takurihin orang bulan meninggal. Ada junang takuringis. Ada junang takut jijik, ada junang takoring, ada juga senyum. Orang meninggal bagi ringan amal perbuatannya. Dan mempadai orang yang ragu-ragu adanya keselamatan. Dahulu telah diterangkan bahwa menuntut balasan daripada Allah di dalam beramal itu adalah mencidrakan kebersihan amal. Tidak mungkin pula menuntut balasan daripada Allah. Boleh, cuma cidra kurang. Nang pas itu kenapa pian beramal lantaran menjunjung perintah Allah, cinta kepada Allah, atau menjunjung perintah Allah, atau lantaran cinta lawan Allah. Nang pas anu hendak amal bagus juga, cuma ada cidra. Kenapa? Masih ada kekurangan di situ. Seperti menuntut wirid di dalam dunia atau mencari pahala di dalam akhirat. Maka siapa yang menuntut pahala daripada Tuhan, ia akan menuntut pula kebenaran dan kebersihan hamba di dalam beramal. Bila kita beranak mencari pahala, Allah nilai dulu kayak apa nih, bagus kada? Akhirnya kayak penampasnya, ya Allah udah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, terima ibadah ulun beribadah kada bisa ngigin pertolongan yang minta aturannya. Jangan mana pahala banyak dia pahala itu katanya menuntut. Kalau bila menuntut dicari orang sama pian juga betukang mana aja upahku masa kalinya buat rumahnya berungkang lebih mama orang kemudian nak mencari upahan rumahnya aja turungkang lagi ke yang itu pada tuntung. Sama kayaknya itu pula. Jadi bila kita bagus karena Allah memberikan dengan bagus, jadi jangan dicari nang pahalanya, nang mencari cinta lawan Allah. Walaupun boleh bila sudah pian makam tinggi, jangan lagi mencari beramal bersembayang berbejikir itu urusan Allah. Nang penting cinta lawan Allah, nang itu pula. Cukuplah menjadi keyakinan bagi orang yang ragu-ragu tentang balasan ini adanya mendapat selamat daripada siksanya. Kemudian pulang musannif menjelaskan perkataan tersebut. La tatlub iwadan ala amal lastaklahu fa'ilan yakti minal jajai laka alal amali angkana lau kabilan. Artinya pula, janganlah engkau menuntut balasan atas amal yang tidak engkau baginya mengerjakan. Jadi amun kita belaka dan mengerjakan, kita jangan dituntut amal pacangan kadeda. Kalau penyerang penyembahyang kada, pamuasa kada ilmu, boleh kalam kubur mencari amal kadeda harapan. Nah, kadeda harapan. Tapi bila pian dasar ada, cari dasar ada juga barang pian. Cuman ngitungin gue diteliti. Bagus kada?
Oh, sekalinya hendak minta pandang orang diantarkan dia jadi. Oh, yang ini baiknya diambil. Beginiannya bila pian sudah tahu ini perbuatan Allah, petunjuk Allah, hidayah Allah, jangan dikira beribadah, bersembayang, menuntut ilmu. Kemana pian hendak menuntut ilmu, apa menjunjung hati perintah Allah. Hati terusan aku hendak menuntut ilmu kan menjunjung perintah Allah. Nah, bemamai orang bermenjurung ke haratan. Jadi ini aja. Kemana pian bu hendak hendak kelanggar mendengarkan pembacaan. Niat hati menjunjung perintah Allah. Kalau boleh. Nah, hati aja. Ini niat bersuara hendak kelanggar menuntut ilmu hati menjunjung perintah Allah. Ya Allah terimakan. Orang kada tahunya juga boleh terimakan di dalam hati. Kada tahu kada orang walaupun pian amun kita bersuara kena di pada orang sombong abut pulang. Nah, cuma itu makanya Allah tuh kada ada menyuruh bersuara, hatinya aja ingat lawan aku, di mana aja pian berada dalam jamban keingat tahun Allah boleh disebut dalam hati, asal jangan dikeluarkan. Nah, sambungannya kena gula yang mempadailah daripada balasan untukmu atas amal bahwa menerima. Dapat tolong sampaikan mohon maaf buat segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.